Saudara, pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu masih menyisakan duka bagi sebagian penduduk bumi. Tidak sedikit di antara kita yang kehilangan sanak keluarga, pekerjaan, serta usaha. Namun tidak demikian dengan pelaku UKM Kepriang satu ini. Saat COVID-19 yang mengharuskan Dita di rumah saja, ia sangat jeli melihat peluang. Inilah laporan Putri Yulianti Amini dan Rajin Pasaribu berkah pandemi perjalanan mantan staf kantor. Inilah Debbie, wanita asal Jawa Tengah yang memilih terjun ke dunia UKM untuk membantu perekonomian keluarga. Pada 22 Juli 2022, sebanyak 14 warga Batam dinyatakan positif aktif COVID. Dodi mengatakan, untuk saat ini data harian COVID-19 telah mencatat kasus terkonfirmasi bertambah 3 pasien menjadi 30.967 kasus. Semuanya berawal saat COVID-19 menjadi ancaman global. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, COVID-19 juga membuat ekonomi nyaris runtuh. Banyak industri tutup, wisata tidak bergerak, dan PHK di mana-mana. Di saat kondisi yang demikian, Debbie mulai menggeluti dunia usaha dengan membuat kue akar kelapa. Pada awal membuka usaha, wanita yang pernah mengurusi pembukuan keuangan di sebuah rumah sakit dan beberapa perusahaan di Batam ini hanya memasarkan di warung-warung sekitar rumahnya. Di luar dugaan, produk akar kelapa Debbie dapat diterima masyarakat. Ia semakin tertantang melakukan pengembangan dari segi produk dan pemasaran dengan menjadi mitra salah satu minimarket ternama di Indonesia. Untuk saat ini, dalam 1 minggu Debbie mampu memproduksi minimal 20 dus, kapasitas setiap dus 8 bungkus. Saya mulai usaha ini, saya titip di warung-warung dengan harga 2.000 bungkus kecil-kecil. Terus saya punya saya punya pikiran untuk mengembangkan bisnis ini lagi lebih besar. Akhirnya saya mendaftar menjadi binaan UKM, dinas UMKM dan Disperindak. Nah, saya kota dan provinsi ikut semua. Nah, kebetulan saya jadi jadi binaannya dari dinas provinsi sama kota Batam. Setelah saya daftar jadi binaan, saya ikuti pelatihan dan saya dapat ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat sampai akhirnya saya sekarang punya produk ini. Kalau untuk saat ini saya baru taruh produknya itu di Indomaret, di seluruh Indomaret di Batam, kota Batam. Kalau saya sedang ngajuin lagi di Cake Villa, Cake Buah Naga, sama di Lotte. Keberhasilan yang diraih Debbie ini tidak luput dari peran pemerintah. Berbagai pelatihan seperti pengembangan produk, packaging, pemasaran, dan sebagainya selalu ia ikuti. Di lain sisi, ia juga memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah pusat, seperti kompor, cetakan kue, penggorengan, dan beberapa alat lainnya untuk operasional harian. Jadi pas saya daftar itu dibantu sama dinas UKM sebenarnya. Jadi didata saya didata, terus akhirnya nggak lama ada bantuan pemerintah.
untuk UMKM. Dan bantuan itu saya gunakan, benar-benar saya gunakan sesuai dengan programnya Pak Jokowi. Saya berikan alat, saya beli kompor, saya beli peralatan semua untuk produksi. Jadi saya bisa berkembang sampai saat ini. Akhirnya saya dapat lagi itu. Yang pertama kan, program pertama saya dapat, yang kedua saya dapat, yang kedua saya juga untuk menambah peralatan saya. Akhirnya sampai saat ini bisa bersaing dengan begitu banyak UMKM yang di Batam. Yang punya produk ini nggak cuma 1-2 aja, Seperti pelaku UMKM lainnya, Debbie sangat memimpikan adanya dapur produksi dengan beberapa karyawan tetap yang bisa membantu dan mengembangkan usahanya saat ini. Kini Debbie telah memantapkan diri sebagai pelaku UKM. Selain usia yang terus bertambah, Debbie juga tidak lagi tergiur dengan karir perusahaan. Dengan menjadi pelaku UKM, ia kini telah menjadi bos dari usaha yang ia rintis. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.